Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi tentang mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Evaluasi usaha adalah kegiatan untuk melakukan analisis kinerja usaha. Nah, prinsip dasarnya adalah untuk membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelumnya dengan apa yang telah dicapai. Tujuan dari evaluasi usaha ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan usaha, apakah rencana berjalan sesuai yang direncanakan, serta apakah akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Adapun kegunaan dari evaluasi hasil usaha ini adalah yang pertama, memandu pemilik modal untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Yang kedua, untuk memperkecil risiko kegagalan investasi. Secara umum, studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pemasaran, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek finansial, yang keempat aspek ilegal, dan yang kelima aspek lingkungan. Nah, dalam kenyataannya tidak semua aspek harus diteliti, hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis. Berikut aspek-aspek tersebut. Yang pertama kita sebut dengan analisa aspek pasar. Evaluasi aspek pasar sangat penting dilakukan karena tidak ada kegiatan bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan barang dan jasa. Tujuan dari analisis pasar ini adalah untuk mengetahui berapa luas pasar, berapa tingkat pertumbuhan pendapatan, dan siapa saja pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Analisa pasar digunakan dalam yang pertama penentuan pasar. Nah, kriteria yang diukur dalam penentuan pasar ini adalah yang pertama pasar potensial, yaitu sejumlah konsumen yang mempunyai minat terhadap penawaran pasar. Yang kedua kita sebut dengan pasar tersedia, yaitu adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. Yang ketiga kita sebut dengan pasar sasaran, yaitu adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan. Nah, selanjutnya kita sebut dengan analisa aspek teknis. Analisa aspek teknis antara lain menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi ini adalah yang pertama, jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai. Kemudian yang kedua, teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Kemudian yang ketiga, jenis pilihan teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, bahan baku, dan bahan penunjang lainnya. Yang keempat, pemilihan teknologi hendaknya disesuaikan dengan jumlah dana. Kemudian yang kelima, perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut memang sudah setara dan baik kemampuannya. Nah, yang ketiga kita sebut dengan aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini yaitu menganalisis strategi pemasaran yang digunakan untuk meraih pasar potensial. Apa saja yang dianalisis? Di antaranya yang pertama potensi pasar, yang kedua daya beli konsumen, kemudian yang ketiga jumlah konsumen yang potensial. Kemudian selanjutnya kita sebut dengan aspek analisis keuangan.
Nah, aspek analisis keuangan ini menyangkut sumber dana yang diperoleh dan proyeksi pengembalian dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada kita sebut dengan analisis lingkungan. Nah, dalam analisis aspek lingkungan ini yang dilakukan adalah untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir ada kita sebut dengan aspek hukum. Nah, dalam aspek hukum ini yang dianalisis adalah tentang perizinan usaha, di mana aspek hukum ini diantaranya adalah bagaimana mengurus izin usaha, kemudian penggunaan dari tanah, kemudian bagaimana mengurus IMB, kemudian bagaimana mengurus SIUP, SITU, dan sebagainya. Demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sampai jumpa.